Halo sahabat Parikesit, ketemu lagi dengan saya Dewi Amalia Setiawati Escape Nurse. Nah, biasanya kan kita talk show di gedung yang lama ya. Hari ini kita talk show di gedung yang baru. Setelah peresmian Rumah Sakit Parikesit, kita kemarin diresmikan pada hari Minggu oleh Bapak Bupati Pak Daman. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang tentang obat ya. Nah, judulnya hari ini sangat menarik, yaitu yuk tanya apoteker seputar tentang mitos obat. Baik, hari ini saya ditemani oleh seorang narsum yang sangat cantik. Hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Istiana Huzaifah yang akan mengulik tentang obat dan manfaatnya bagi kesehatan. Boleh kenalan dulu, Mbak? Baik, halo Sobat Parikesit. Saya apoteker Istiana Huzaifah. Saat ini saya berdinas di apoteker farmasi ruang klinis di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini, Mbak? Alhamdulillah baik, Ibu. Oke. Baik, hari ini kita awali ya talk show kita tentang obat nih di gedung yang baru nih, Mbak. Gimana Mbak rasanya menempati gedung baru dengan dimana farmasi sudah pindah ke tempat sekarang ini? Iya, sangat fresh ya Bu ya, tentunya Bu ya, dengan ruang yang lebih besar, kemudian lebih luas, jadi lebih banyak cakupannya seperti itu. Oke, jadi pasien juga jadinya bisa lebih leluasa menunggu obat ya. Apalagi kita tahu nih kalau menunggu obat biasanya kan pasien agak lama ya. Ya, oke. Baik, ini kita bahas nih Mbak. Sebenarnya obat itu apa ya? Oke, baik Ibu, obat ini adalah bahan ya Ibu ya, suatu bahan atau kumpulan bahan yang jika digunakan itu akan berpotensi mencegah atau menyembuhkan dan hingga mengatasi berbagai masalah kesehatan. Nah, jika digunakan dengan tepat ya Bu ya. Tapi namun sebaliknya jika obat ini tidak digunakan secara tepat, maka obat ini bisa tidak berefek sama sekali atau hingga sampai menimbulkan reaksi-reaksi yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, berarti si pasien sendiri harus tahu ya bagaimana cara menggunakan obat yang benar. Betul sekali, Ibu. Nah, kalau dulu kita kenal, kalau buat petugas kesehatan kita kenal dengan 5B ya. Nah, kalau yang sekarang nih di Germas ada namanya 5O nih. Betul. Saya sendiri baru dengar nih. Ya. Sebenarnya 5O itu apa ya, Mbak? Ya, jadi ada tanya 5O ya. Untuk 5O ini, jadi 5O ini ada dari Germas terbaru ya Ibu ya, untuk pasien lebih aware terhadap obat-obat yang sedang dikonsumsinya. Jadi yang pertama adalah harus bertanya obat ini apa namanya, kemudian apa kandungannya. Yang kedua adalah obat ini apa indikasinya atau khasiatnya apa. Yang ketiga, obat ini berapa dosisnya. Yang keempat adalah obat ini bagaimana cara penggunaannya. Dan yang terakhir, obat ini apa efek sampingnya. Nah, jika sudah terjawab 5 pertanyaan seputar ini, 5O ini, maka itu pasien bisa menggunakan obat secara tepat dan aman seperti itu. Oke Mbak, untuk di Parikesit sendiri, untuk edukasi tentang 5O ini diberikan pada saat kapan nih? Misalnya pasiennya dirawat jalan, apakah dirawat inap juga diberikan? Ya, setiap pasien mendapatkan obat ya Bu ya. Kebetulan kami di Rumah Sakit Umum Daerah Parikesit ini menyediakan layanan farmasi klinis di ruang rawat inap, juga di rawat jalan, juga di rawat darurat ya Bu ya. Jadi setiap pasien mendapatkan obat pasti mendapatkan informasi tentang obat tersebut. Oke. Jadi kalau buat pasien yang berobat atau misalnya nih pasiennya nggak begitu ngerti ya, jadi keluarganya harus bertanya. Ya, betul. Jadi ketika misalnya meminum obat di rumah juga sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh si petugas tadi ya. Oke, baik Mbak. Nah, kita akan membahas beberapa mitos tentang obat karena banyak sekali di luaran ya, apalagi untuk orang awam nih. Saya dengar dari ini katanya seperti ini. Oke Mbak. Nah, kalau saya sendiri cenderung kadang-kadang tuh dengar-dengar bahwa kalau kita minum obat tuh biasanya harus selalu setelah makan. Nah, apa benar seperti itu? Baik, betul Bu. Jadi waktu minum obat ini memang salah satu aspek yang penting ya Bu ya untuk mencapai penggunaan obat yang tepat dan juga aman. Nah, memang perlu diperhatikan sekali waktu minum obat ini ada sebagian besar memang obat-obat diminum sesudah makan. Tapi memang ada alasannya Bu. Jadi memang setiap obatnya berbeda-beda ya. Kalau obat yang diminum sesudah makan ini biasanya alasannya untuk peningkatan
toleransi. Jadi obat-obat ini memiliki efek samping seperti mengiritasi lambung seperti itu ya Bu ya. Jadi memang harus diminum ketika sesudah makan untuk mengurangi gejala mual, muntah hingga nyeri ulu hati. Nah, biasanya obat-obat yang diminum sesudah makan ini obat-obat anti nyeri ya Bu ya. Tapi juga ada obat-obat yang diminum sebelum makan. Ada yang instruksinya sebelum makan. Jadi kalau untuk sebelum makan ini berarti obat-obatnya memang lebih baik penyerapannya ketika perut atau lambung ini kosong seperti itu. Nah, untuk obat-obat ini contohnya adalah obat-obat lambung seperti obat sirup antasida misalnya. Nah, untuk obat yang diminum setelah makan ini tuh juga bukan setelah makan langsung minum obat seperti itu Bu ya. Kalau misalnya seperti itu berarti adalah obat yang diminum bersamaan saat makan. Juga ada instruksi obat yang itu. Jadi untuk obat yang diminum bersamaan saat makan adalah biasanya obat-obat gula. Nah, fungsinya itu biar ketika makan gulanya bisa terkontrol dengan baik seperti itu. Jadi ketika minum ada instruksi obat diminum setelah makan itu biasanya lebih baiknya untuk mencapai obat yang lebih potensial itu 15 sampai 20 menit. Oke, waktunya 15 sampai 20 menit. Ya, Oke. Kalau misalnya waktunya kelewat dari itu masih boleh nggak? boleh Ibu. Asal yaitu memang alasannya adalah agar tidak mengiritasi lambung, jadi lebih nyaman untuk lambung ketika diminum obat tersebut. Berarti ketika misalnya mulai kita minum obat akan bereaksinya setelah 15 menit kemudian ya? Iya, Jadi betul. begitu masuk untuk setelah kita makan kemudian masuk obatnya itu sudah nyaman untuk diri kita sendiri. Iya, Oke. betul. Nah, untuk pemberitahuan bahwa obatnya sebelum dan sesudah itu, misalnya nih pada saat pasien dirawat jalan ya, Ya, kita lihat misalnya di poli sekarang. Nah, itu terteranya di mananya? Biasanya di etiket obat Ibu. Jadi memang obat pasti ada etiketnya ya atau cara pakainya yang berisi ada nama pasien, kemudian cara penggunaannya, berapa kali sehari biasanya, kemudian sesudah atau sebelum minum, sebelum Oke, makan. berarti seperti sudah itu. di etiketnya sendiri Sudah sudah lengkap. diberi labelnya oleh Ya. petugas dengan lengkap ya. Iya, betul. Jadi berarti tinggal pasien atau keluarganya memperhatikan secara teliti nih, Iya. apakah dia sebelum atau sesudah makan. Betul sekali, Oke, Bu. baik. Nah, kadang-kadang kita juga mendengar ya bahwa obat paten itu katanya tuh lebih bagus atau lebih baik daripada obat yang generik. Benar nggak seperti itu mitosnya? Oke, jadi memang yang beredar adalah obat generik dan obat paten ya Bu ya. Tapi sebenarnya obat generik ini yang membedakan adalah obat generik ini adalah obat yang nama dan kandungannya itu sama. Jadi memang dia tidak bermerek seperti itu. Karena nama obatnya adalah sesuai dengan kandungannya. Nah, kalau untuk obat paten sendiri adalah obat yang memiliki hak paten. Jadi industri obat tersebut menemukan obatnya lebih dulu sehingga memiliki hak paten untuk menjual dan memproduksi obat tersebut sendiri gitu, eksklusif seperti itu dalam rentang waktu tertentu. Nah, jika waktunya sudah habis, waktu hak patennya sudah habis, maka industri lain bisa memproduksi dan menjual obat tersebut dengan nama lain, nama merek lain seperti itu. Jadi memang obat yang paten, obat merek itu belum tentu paten seperti itu. Oh, berarti obat yang bermerek belum tentu paten? Iya, karena memang biasanya juga obat-obat yang paten yang sudah habis masa patennya itu akan diproduksi oleh industri lain dengan nama dan merek lain seperti itu. Tapi sebenarnya kandungannya sama saja dengan Kandungannya obat generik sama ya. saja. Tapi mungkin kemasannya karena dia punya hak untuk memproduksi itu dengan atas namanya dia sehingga Ya. bisa ya ini obatnya gitu ya. Betul Oke, sekali, Bu. Baik. Nah, menggunakan obat itu apakah lebih banyak jenis obatnya itu lebih manjur? Baik, ini sebenarnya menggunakan obat memang harus sesuai anjuran dokter ya Ibu ya sebelumnya ya. Jadi ada instruksi dari dokter untuk ada penggunaan obatnya biar lebih tepat dan lebih aman seperti itu ya Bu ya. Jadi memang ada tujuannya obat-obat tersebut diberikan oleh dokter ya sesuai dengan keluhan, sesuai dengan indikasinya seperti itu. Bukan berarti obat semakin banyak obat atau semakin misalnya ditambah dosisnya obat itu semakin baik, itu belum tentu seperti itu. Kalau memang bukan di luar anjuran dokter ya Bu ya. Karena bisa menyebabkan potensi yang lebih serius seperti overdosis atau kerusakan organ lainnya seperti itu.
Nah, ini satu lagi nih yang sering sekali saya dengar. Nah, kadang-kadang kalau kita minum obat tuh kata orang bahwa kalau kita dosisnya kita banyakin nih, Iya. itu biasanya bisa lebih cepat sembuh. Benar nggak seperti itu? Itu kurang tepat sih Ibu ya, karena memang Kenapa tuh, Mbak? semua obat yang diberikan itu memang harus dari anjuran dari dokter ya Ibu ya, karena kan setiap orang gejalanya beda-beda ya Bu ya, dan juga obat memiliki efek potensial yang berbeda-beda dengan dosis yang bermacam-macam juga gitu. Jadi memang bukan berarti semakin banyak dosis semakin cepat sembuh gitu, malah bisa menjadi akibat yang lebih serius gitu kalau overdosis seperti Oke. itu. Ada satu lagi yang menarik. Kadang-kadang nih kalau kita jadi pasien ya, Iya Bu. apakah mungkin dalam kondisi di Kukar sendiri rumah sakit jauh, puskesmas jauh. Kita udah tahu nih, misalnya kita sakitnya sakit hipertensi misalnya, terus kita pengen minum obat tapi ternyata obatnya nggak ada, atau pada saat mau pergi ke sini misalnya libur gitu ya. Nah, itu boleh nggak kalau kita misalnya beli sendiri tanpa resep dokter? Tanpa resep dokter ya, memang ada beberapa apotek yang bisa ya Bu ya, maksudnya melayani obat-obat biasanya obat-obat kronis ya ini Bu ya, obat-obat yang memang sudah rutin dikonsumsi oleh pasien. Misalnya kalau memang tidak bisa mencapai bisa mendapatkan resep dokter gitu, bisa dibawa aja contoh obatnya. Jadi biar lebih tepat dosis sama nama obatnya. Oke, berarti memang diperbolehkan ya untuk beberapa penyakit tertentu Iya tentunya. betul, biasanya memang pasien yang sudah rutin minum obatnya gitu. Baik. Nah, kalau kita misalnya minum vitamin nih, Ya. nah adakah saran atau anjuran sebaiknya diminum sebelum atau sesudah tidur? Oh gitu ya. Baik, untuk waktu minum obat ini memang itu ya Bu ya, bermacam-macam ya Bu ya, tergantung suplemen dan kondisi yang saat ini kita rasakan gitu. Misalnya ada beberapa vitamin, multivitamin kayak multivitamin kehamilan seperti itu ya Bu ya, kan beragam isinya, juga kondisinya sedang hamil, jadi memang lebih tinggi resiko mual dan muntahnya, sehingga kalau diminum pada saat pagi bisa mengganggu aktivitas, itu lebih baik memang diminumnya saat malam seperti itu. Tapi jika tidak ada gejala atau keluhan seperti itu ya bisa diminum sesuai dengan vitaminnya, sesuai dengan kebutuhan. Ada beberapa vitamin seperti vitamin A, D, E, sama K, itu vitamin-vitamin yang larut lemak seperti itu lebih baik potensialnya jika diminum bersamaan dengan makanan-makanan yang mengandung lemak seperti telur, susu, daging. Malah boleh ya? Iya betul. Jadi ya dianjurkannya setelah makan. Tapi ada juga vitamin-vitamin yang larut air, sisanya seperti vitamin C sama vitamin B itu bisa diminum kapanpun, sebelum makan, sudah makan, mau pagi, mau malam, itu tidak masalah. Oke. Nah, tadi terkait tentang ada beberapa vitamin yang larut di lemak ataupun di air. Iya. Nah, kalau kita minum obat kan pasti harus ada airnya ya, Iya, ada betul. minumnya untuk memasukkan obat Iya. tadi. Nah, untuk airnya sendiri apakah ada khusus, misalnya kita nggak boleh minum sama susu, atau misalnya harus minum dengan air putih saja, atau Iya. boleh misalnya dengan teh, dengan kopi gitu? Iya, ini umumnya ya Bu ya, lebih baik memang minum obat dengan segelas air putih ya, karena memang air putih selain netral ya Bu ya, juga tidak berinteraksi dengan Oke, dengan obat obatnya ya. ataupun vitamin, karena memang ada beberapa obat atau vitamin yang bisa berinteraksi dengan minuman tertentu. Misalnya ada obat golongan antibiotik namanya ciprofloxacin. Itu jika diminum dengan suplemen kalsium atau susu itu bisa menurunkan efektivitas obatnya. Oh, seperti jadi malah itu. nggak ada khasiatnya buat kita Betul, ya? malah menurun gitu potensialnya. Oke, saya sering tuh ngomong sama anak saya, kan dia kadang kalau lagi kecapean biasanya tipesnya kambuh nih. Nah, kalau minum obat yang seperti thiamphenicol itu apakah misalnya dia harus air putih saja atau bisa minum dengan susu juga? Lebih baik air putih Air Ibu, putih saja memang ya, karena yang dia paling termasuk baik. jenis antibiotik. Iya, jadi biar penyerapannya juga lebih maksimal. Oke, baik. Nah, mengkonsumsi obat paten itu biasanya harganya mahal ya. Nah, apakah dia akan lebih efektif dibandingkan dengan obat generik? Ya, untuk efektivitas obat paten dan obat generik itu sebenarnya sama saja ya Bu ya, Sama ya. karena obat paten, generik ataupun merek itu semuanya sudah melewati BPOM ya, jadi memang sudah bisa dipastikan bahwa efektivitasnya sama. Cuma memang yang membedakan biasanya adalah teknologi formulasinya.
masing-masing industri. Misalnya nih ada obat generik namanya nifedipin. Itu untuk dosis sehari biasa dibutuhkan dosis potensialnya adalah 30 mg misalnya Bu ya. Nah untuk generik ada yang nifedipin 10 mg. Jadi kalau misalnya diminum sehari harus 3 kali seperti itu ya Bu ya. Nah untuk yang merek ada yang namanya Adalat Oros. Nah ini dia bentuknya sustain release atau pelepasan obatnya bertahap. Jadi dosisnya sudah 30 mg. Jadi kita cukup minum sehari cukup sekali saja untuk mencapai efek yang sama. Biasanya sih ya perbedaannya yang signifikannya di situ. Jadi gitu, seperti itu ya. Jadi maksudnya untuk obat yang paten ini sebenarnya harganya mahal karena mungkin untuk si pengguna sendiri itu dari segi waktu atau penggunaan dosis obatnya juga lebih sedikit ya. Tetapi fungsi atau khasiatnya itu akan sama. Sama. Efektifnya dengan yang generik tadi. Ya, tinggal cara penggunaannya aja lebih minimal seperti itu karena teknologinya sudah lebih maju gitu untuk formulasinya, untuk pembuatannya gitu. Tapi kadang-kadang tuh kalau dengar-dengar dari teman-teman ya, saya tuh kalau pakai obat amlodipin yang ini itu lebih kayaknya langsung hilang gitu pusingnya atau lebih cepat. Tapi sebenarnya itu sebenarnya benar atau enggak atau cuma sekedar sugesti kita aja? Itu balik lagi sih Bu, biasanya ya kalau misalnya merek tertentu mungkin ya balik lagi tergantung cara pembuatannya atau formulasinya. Karena kan formulasi itu bisa terkandung obatnya, bentuk obatnya, bentuk pelepasan obatnya atau bahan-bahan pembawanya itu bisa mempengaruhi seperti itu. Baik. Nah, untuk jika kita sudah mengkonsumsi obat yang paten atau bermerek tadi, kalau kita misalnya mengkonsumsi obat yang generik, kira-kira ada bedanya nggak? Misalnya jadinya, harus obat bermerek terus nih, ternyata yang generik malah nggak memban gitu. Seharusnya sih tidak ada masalah ya Bu ya, tidak ada perbedaan yang signifikan lagi soal efektivitasnya. Karena ya itu tadi saya bilang semua obat sudah melalui proses uji BPOM, jadi efektivitasnya harusnya sama semua. Gitu. Jadi sebenarnya tuh tergantung mindset kita ya. Artinya setiap obat yang diberikan ke pasien itu pasti sudah melalui lulus BPOM. Sehingga pasti aman untuk pasiennya sendiri. Sudah lulus uji klinis pasti itu semua. Baik. Nah, apakah obat untuk kita sembuh dari penyakit itu kan kadang-kadang ada orang punya mindset bahwa saya kalau berobat kalau nggak disuntik nggak sembuh nih, beneran nggak sih? Jadi memang obat suntik ya Bu ya atau intravena kan obat yang dimasukkan lewat jalur vena ya Bu ya, jalur aliran darah. Memang utamanya alasannya kenapa dimasukkan lewat aliran darah karena pasiennya kurang bisa intake oral atau minum obatnya susah mungkin ya Bu ya, atau juga ada beberapa kondisi pasien yang butuh dosisnya terukur, kadar dosisnya terukur. Jadi memang bisa lebih dimonitor dengan obat pemberian intravena. Tapi memang pemberian intravena pun harus dalam pemberian yang secara profesional Bu ya. Jadi memang lebih disarankan didapatkan di tempat-tempat yang resmi seperti Vaskes, fasilitas kesehatan, pelayanan kesehatan dengan memang pemberi yang kompeten seperti perawat atau bidan seperti itu Bu. Jadi memang tidak dianjurkan untuk sembarang gitu untuk menggunakan intravena. Berarti kalau suntikan sebenarnya lebih ke pemberiannya pada saat di pasienkes ya, baik itu di rumah sakit ataupun di puskesmas. Karena bukan tidak mungkin ya ada efek samping yang muncul pada saat diberikan suntikan tadi sehingga masih bisa diobservasi atau dilihat kemungkinannya untuk kalau ada petugas yang merawat di sana ya. Ya, jadi lebih bisa dimonitoring kan Bu ya, karena ya kita bisa mengukur memang dosis atau berapa ya obat yang masuk dengan penggunaan intravena tersebut. Nah, ini ada juga pendapat yang mengatakan kalau misalnya seseorang itu minum obat yang ini bagus nih, terus dia coba dia akan pasti bagus juga buat dia atau manjur buat dia, itu benar nggak? Belum. Jadi Bu untuk obat ini setiap orang itu kan memang punya berbeda-beda ya Bu ya, untuk reaksinya berbeda-beda, untuk penyerapan obatnya juga berbeda-beda, begitu juga obat juga berbeda-beda gitu, cara kerja, cara indikasinya berbeda-beda. Jadi memang lebih tepatnya adalah pemberian obat sesuai gejala, sesuai keluhan yang dirasa dengan anjuran dari dokter seperti itu. Sebenarnya Mbak, apa yang mempengaruhi reaksi obat terhadap kita ketika misalnya kita minum obat, apakah misalnya entah umur atau misalnya dia punya komplikasi penyakit yang lain, ada nggak yang mempengaruhi? Ya, itu sangat bisa mempengaruhi Bu ya. Untuk penyerapan obat kan memang apalagi obat oral ya Bu ya, obat yang kita masuk lewat mulut memang kan harus serap dulu di dalam lambung seperti itu ya. Jadi memang jika ada
jika ada makanan ya seperti tadi ya, jika ada makanan, jika dia berinteraksi dengan makanan, tercampur dengan makanan itu bisa mempengaruhi, apalagi kalau misalnya kita punya penyakit atau penyerta lainnya seperti itu. Oke, baik. Kayaknya sudah lumayan banyak yang kita bincang-bincangkan hari ini ya. Iya, Bu. Nanti kita akan kupas lagi, tapi kita break dulu setelah pesan berikut ini. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan Gedung Merak lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Halo, kembali lagi dengan kita di bincang-bincang tentang obat. Nah, kita akan lanjut lagi nih bincang-bincang dengan Mbak Tia. Mbak Tia, ini ada pertanyaan nih. Kalau kita misalnya minum suplemen makanan itu pasti sangat bermanfaat untuk kesehatan, benar nggak sih? Ya ini tergantung ya Bu ya, jadi memang kita membutuhkan suplemen makanan ini sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya kita kurang vitamin D, ya berarti kita mengkonsumsi vitamin D seperti itu. Tapi juga harus didukung dengan asupan makanan-makanan yang sehat. Gitu. Jadi, Nah, kalau kita pengen tahu nih, sebenarnya suplemen makanan yang cocok untuk kita tuh bisa konsultasinya kemana Mbak? Ataukah misalnya kita bisa langsung beli di apotik atau misalnya di warung, atau misalnya harus konsultasi ke dokter dulu? lebih utama memang ke dokter ya Bu ya, lebih pasti ya. Jadi sampaikan keluhan, kemudian gejala-gejala yang timbul seperti itu, nanti bisa biar lebih tepatnya lagi bisa dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk menemukan suplemen yang cocok dan tepat untuk kebutuhan saat ini seperti itu. Oke. Nah, banyak orang beranggapan ya, kalau misalnya kita sakit tuh mesti harus minum obat antibiotik nih, Iya. dan itu pasti cepat sembuh. Benar nggak anggapan seperti itu? Baik, jadi obat ini macam-macam ya Bu ya, sesuai penyakit juga ya. Ya, untuk antibiotik ini sebenarnya adalah antibakteri. Jadi penggunaannya adalah untuk penyakit dengan infeksi bakteri seperti itu. Jadi tidak bisa dipukul rata setiap penyakit semua obatnya adalah antibiotik. Itu kurang tepat. Jadi antibiotik sendiri ini memang ada dosisnya, ada cara penggunaannya masing-masing sesuai dengan gejala atau keluhan yang timbul seperti itu, dan infeksi bakteri apa. Karena memang jika diminum terus-menerus atau tidak sampai habis, atau mungkin diminumnya kurang ya, misalnya harusnya 5 hari tapi diminum cuma 3 hari, itu efek kedepannya akan menyebabkan resistensi antibiotik, resistensi obatnya. Jadi bakterinya sudah kebal terhadap obat yang didapatkan. Semakin lama, semakin memperlama keluhan, semakin memperlama penyakitnya. Nah, sebenarnya untuk antibiotik sendiri, misalnya anggap nih kita misalnya sudah sakit beberapa hari, apakah ada batasan tertentu ketika misalnya kita akhirnya harus memilih minum antibiotik, ataukah kita harus ke pelayanan kesehatan dulu baru bisa menentukan antibiotik ini boleh diminum atau enggak? Ya, baik, memang untuk penggunaan antibiotik ini sudah masalah yang serius ya Bu ya, cukup masalah yang serius di Indonesia. Untuk apotik sendiri sudah tidak bisa dibeli bebas untuk antibiotik, memang harus dengan resep dokter, karena memang perlu pemeriksaan lebih lanjut untuk menemukan infeksi bakterinya apa dan antibiotik yang digunakan apa supaya penggunaan obatnya lebih tepat dan aman. Oke, berarti memang sarannya kepada pasien atau keluarga yang sakit harus ke pelayanan kesehatan ya, karena namanya juga infeksi berarti kan ada peningkatan yang tidak baik di dalam tubuh sehingga harus dilakukan mungkin pemeriksaan laboratorium seperti itu ya. Betul Ibu. Oke, baik. Nah,
ada juga yang mitos yang mengatakan supaya obatnya lebih tahan lama nih harus disimpan di kulkas. Benar nggak? Jadi kayak makanan ya. Jadi kalau di dalam kulkas tuh jadi lebih awet katanya. Iya Bu, baik. Jadi untuk obat ya itu bermacam-macam ya Bu ya. Obat ini berbagai macam bentuknya. Ada obat sirup, ada obat tablet, ada obat supositoria, kemudian ada obat semprot, obat inhaler, obat obat insulin yang bisa disuntikan lewat otot. Memang berbagai macam bentuk obat, berbagai macam jenis obat. Tentunya penyimpanan juga berbagai macam gitu. Jadi tidak semuanya harus sama rata di kulkas, apalagi jika tujuannya untuk memperlama masa kadaluarsanya ya Bu ya, untuk biar supaya awet. Jadi bisa dilihat masing-masing di kotak obatnya, obat apa yang sedang yang dipakai sekarang. Itu biasanya ada sudah informasinya secara lengkap, secara benar gitu di kotak obat masing-masing. Seperti Berarti itu. tadi selain edukasi pada saat obat diberikan dari petugas ke pasien atau keluarga, berarti memang kita juga harus selalu melihat ya etiket atau misalnya label di obat itu. Ini harusnya obatnya boleh disimpan di kulkas atau dibiarkan hanya di udara luar saja. Betul. Biasanya memang jika ada obat-obat yang penyimpanan tertentu itu akan ada tulisannya sendiri gitu Bu. Jadi memang ketika edukasi juga akan lebih ditekankan jika obat ini harus disimpan di kulkas seperti itu. Tapi bukan untuk memperlama masa kadaluarsa biasanya, karena obatnya kurang stabil jika terkena matahari atau di suhu yang di bawah yang tidak terkontrol, misalnya di bawah 30 derajat seperti itu. Nah, terkait tadi kita membahas ada sedikit tentang obat sirup. Ya. Nah, seringkali ya kalau misalnya terutama anak-anak nih, obat sirupnya misalnya udah diminum beberapa hari tapi masih sisa gitu ya. Nah, itu boleh nggak masih dikonsumsi atau misalnya begitu dia sisa terus langsung kita buang aja? Sebaiknya ini tergantung ya Bu ya. Misalnya obat sirup yang ada tuh obat antibiotik yang baru kita tambahkan air misalnya ya, dapat sirup antibiotik yang baru ditambahkan air ketika di apotek atau di rumah sakit baru dapat gitu, itu tahannya cuma 7 hari. Jadi memang dia tidak bisa disimpan lebih lama. Makanya dianjurkan ketika diberikan obatnya, biasanya diedukasi bahwa obatnya harus diminum secara terus-menerus, maksudnya secara tepat waktu. Misalnya 3 kali sehari harus diminum selama per 8 jam. Dalam waktu 7 hari itu sudah dihitungkan itu bisa habis gitu. Bisa habis selama 7 hari seperti itu. Nah, jika obat-obat sirup yang memang maksudnya tidak ada campuran airnya, tidak dicampurkan air, itu biasanya tahannya cuma 1 bulan Ibu setelah 1 bulan terbuka. Iya, jadi memang tidak bisa disimpan lama-lama. Ketika sudah lewat masanya pun itu harus dibuang. Dibuangnya pun tidak boleh langsung dibuang, langsung obat dibuang gitu. Jadi harus diencerkan dengan air dulu baru dibuang ke saluran pembuangan. Oh gitu ya. Gitu. Oke, berarti contohnya misalnya kayak vitamin nih. Vitamin itu kan yang ada yang sirup ya buat Ya, anak-anak. betul. Nah, itu berarti kalau misalnya kita nggak habis, misalnya kan kadang anak-anak suka udah 2-3 kali terus dia nggak mau. Nah, itu kita bisa biarkan selama 1 bulan tadi? Iya, boleh. Betul, iya. Boleh ya. Iya. Oke, baik. Nah, ada juga mitos yang mengatakan apalagi orang-orang yang punya penyakit yang kronis ya, penyakitnya udah lama nih, dia harus minum obat terus-menerus. Contoh misalnya pada pasien tekanan darah tinggi atau pada pasien yang kencing manis, nah itu kan biasanya mereka akan minum obat secara terus-menerus dan rutin. Itu apakah tidak menyebabkan gangguan pada ginjalnya? Oh ya, jadi Bu untuk obat-obat dengan penggunaan kronis ya Bu ya, atau dalam jangka waktu panjang, utamanya pasien-pasien diabetes atau pasien hipertensi, justru dengan mengkonsumsi obat tersebut akan mengurangi resiko kesehatan ginjal lebih lanjut gitu. Jadi memang untuk melindungi ginjalnya seperti itu. Oke, berarti memang obatnya itu memang sudah didesain bahwa memang obatnya memang harus terus-menerus, tapi mungkin dosisnya aman sekali buat pasien ya. Karena justru kalau nggak dikonsumsi malah bisa berefek ke ginjalnya, malah bisa merusak ginjalnya gitu, karena memperberat penyakitnya seperti itu. Tapi memang harus tetap dalam pengawasan dokter seperti itu. Nah, ini ada kasus, sebenarnya ini pengalaman saya sendiri ya. Jadi kalau saya punya anak kecil, yang paling kecil tuh dia sekarang sudah kelas 5 SD. Nah, kemarin dia sempat sakit, kemudian minum obatnya itu waktunya tuh nggak pas gitu. Misalnya kan tadi dibilang bahwa harus 8 jam ya. Betul. Nah, dia minumnya pagi jam 7, kemudian nanti
sore, misalnya dia minumnya 8 jam kemudian Jam jam 15 sore ya. ya. Nah terus minumnya nanti kalau alang-alang misalnya harus jam 12, nah apa boleh nggak obatnya diminum sebelum dia tidur? Karena kalau nggak diminum malah lupa pagi Ya. malamnya gitu, boleh Betul, nggak? boleh Ibu sebenarnya. Boleh Jadi ya? memang tapi tidak terlalu dekat jaraknya ya. Jadi misalnya 8 jam itu batas toleransinya bisa mungkin 5 jam sebelum Oh, gitu oke, gitu masih nggak boleh apa-apa, ya? masih bisa Oh, iya, gitu. benar. Kalaupun lupa minum obat juga harus minum di waktu yang terdekat. Misalnya lupa minum nih jam 20 malamnya lupa minum ya, baru ingatnya misalnya jam 6 pagi, udah minum lagi aja di jam 7-nya seperti Oke, itu. berarti aman ya. Berarti kemarin bener aja. Karena saya nasihatin kemarin daripada nggak minum obat, mending sebelum tidur minum obat dulu jam Betul, 12 walaupun tadi betul. waktunya harus jam 12. Betul. Gitu ya. Oke. Nah, kayaknya udah banyak yang kita bincang-bincangkan. Tadi sudah terkait tentang bagaimana keamanan obat terhadap ginjal, kemudian bagaimana khasiatnya. Nah, terkait efek samping, Iya. kalau efek samping obat ini, ketika misalnya ada efek samping yang muncul, nah itu kita kepada siapa harus berkonsultasi atau misalnya haruskah kita melanjutkan obatnya atau kita nggak usah diminum aja? Nah, Gitu. baik untuk efek samping ya yang mungkin timbul biasanya memang yang minor, maksudnya yang kecil Ringan gitu, ya? yang ringan, itu biasanya memang mual muntah seperti itu ya Bu ya. Tapi itu memang balik lagi kita lihat lagi kondisi kita seperti apa, apakah sebelum makan obatnya diminum sebelum makan atau sesudah makan seperti yang saya sebutkan tadi. Jika memang ada obat-obat yang mengiritasi lambung gitu. Tapi jika memang ada reaksi efek samping obat yang berat seperti gatal, merah, kemerahan sampai bengkak seluruh badan, sampai susah nafas, sampai sesak susah nafas, itu lebih baik memang langsung ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut karena itu berarti reaksi obat yang tidak diinginkan seperti Oke, itu. ini menarik nih tentang alergi obat. Sebenarnya alergi obat itu supaya pasien dan keluarga tahu ya, Iya. yang paling dari yang ringan sampai yang terberat supaya tahu bahwa ternyata saya minum obat ini alergi nih, Iya. gitu. Apa yang dirasakan oleh pasien Alergi biasanya? ya, alergi juga ada yang minor, ada yang ringan, ada yang berat ya Bu ya. Jadi kalau yang ringan itu ya seperti minum habis itu gatal gitu. Gatal, Tapi langsung merah gatal gitu ya? kalau misalnya sudah terasa gatal, merah sampai bengkak itu udah langsung stop dulu, di stop di-stop minumnya, dulu obatnya. di stop minum obatnya, bisa menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat ya. Tapi kalau misalnya minum obat langsung sesak, itu memang harus ke rumah sakit Bu, karena itu ada memang obat-obat alergi obat yang sampai ke shock ya istilahnya ya, shock sesak, kemudian sampai bengkak semua badannya, nah itu memang harus ke rumah sakit langsung. Oke, berarti memang harus tahu juga ya ketika diri kita sendiri nih, Iya. kalau kita misalnya minum obat, apakah memang kita punya riwayat alergi terhadap obat-obat Iya, tertentu? betul, Misalnya kita sensitif sehingga ketika memilih obat pun harus konsultasi dulu, nggak Iya. sembarangan. Iya. Seperti itu. Dan jangan lupa dibawa juga sih Bu obat yang menyebabkan itu gitu. Nah, jadi ketika kita konsultasi kepada profesional itu harus dibawa ini penyebabnya apa Kalau perlu gitu. sama bungkusnya ya. Betul. Kadang-kadang kalau cuma disebut namanya kita yang petugas juga bingung nih, Iya, ini obat betul. apa ya tadi Iya. karena banyak obatnya ada 3, alerginya yang mana ya Iya, tadi gitu. betul. Oke, baik Mbak. Iya. Ada istilah tuh kalau saya sering ke rumah sakit tuh ada tulisan dagu sibu. Ya. Sebenarnya itu apa tuh? Dagu sibu itu adalah dapatkan, gu gunakan, si simpan, dan bu buang obat. Jadi memang ketika mendapatkan obat, ada dapatkan obat dengan baik, gunakan obat dengan baik, simpan dengan sesuai tempatnya, dan buang sesuai dengan yang disarankan tadi seperti yang saya sebutkan. Jika misalnya dapat sirup ya Bu ya, dapat sirup, gunakan sesuai dengan aturan pakainya, kemudian simpan di tempat yang kering atau tertutup dan terhindar dari matahari, buangnya juga harus dilarutkan kembali dulu dengan air baru dibuang. Seperti Oke. itu. Bahkan termasuk membuang obat pun nggak boleh langsung dibuang begitu Betul aja ya. Luar sekali. biasa. Baik, menarik sekali bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih Mbak Tia, Iya, sama-sama, informasi tadi Ibu. sudah luar biasa. Kita sharingkan dengan sahabat Parikesit. Nah, sebelum kita tutup talk show kita hari ini, Ya. kita pengen promo dulu nih. Oh iya. Parikesit katanya punya satu produk andalan ya terkait tentang obat sendiri. Iya, Apa tuh Mbak? namanya Sobat Parikesit. Jadi memang layanan pengantaran obat ya Bu ya. Ini terutamanya pada pasien-pasien rawat jalan. Jika tidak, karena kan memang riwayatnya mengantri ya atau menunggu terlalu lama, jadi bisa menggunakan layanan Sobat Parikesit pengantaran obat. Ini bisa didapatkan di depo farmasi rawat jalan. Untuk alurnya sendiri seperti apa Mbak? Alurnya bisa mengambil antrian dulu
ya Bu ya. Jadi nanti ngambil antrian ke satpam, langsung bilang saja mau ikut delivery obat seperti itu. Nanti ada nomor tunggunya, nanti akan dipanggil sesuai nomor tunggu dan akan diproses nama, alamat, juga nomor HP yang bisa dihubungi gitu. Nanti setelah didapatkan alamat, nanti memang ada alamat zona-zona sesuainya Bu ya. Jadi ada harganya seperti itu, ada tarifnya. Nanti bisa dibayarkan di kasir. Kemudian nanti pasien bisa langsung pulang dengan menunggu obatnya diantarkan sampai depan pasiennya rumah. nggak perlu ngantri ya. Iya betul. Tapi untuk layanan ini sendiri, apakah ada zona tertentu? Maksudnya untuk daerah Kukar yang sangat luas ini, apakah sudah bisa menjangkau yang jauh atau masih dekat-dekat sini aja? Sementara saya untuk lebih tepatnya nanti bisa di Rawat Jalan Bu ya, tapi memang sampai Lokulu bisa, kemudian Tenggarong Kota bisa, Tenggarong seberang sini bisa masih gitu. Oke, ya mudah-mudahan ke depan nanti kita semakin jauh ya Mbak ya. Iya. Pertama memang karena SDM-nya juga yang Betul masih sekali. belum mampu menjangkau yang jauh, jadi sehingga untuk sementara layanannya masih untuk yang dekat-dekat tuh. Iya. Ada tarifnya nggak Mbak untuk pengantaran Tarifnya obat ini? tergantung ini sih Bu, tergantung wilayah sih, tergantung wilayah dan alamatnya gitu. Kemudian juga tingkat kesulitan untuk menjangkau alamatnya. Tapi untuk harganya sendiri masih sangat terjangkau masih sangat ya? terjangkau. Oke, baik sahabat Parikesit, tadi kita sudah promo ya tentang sahabat Parikesit, jadi jangan kita nggak perlu ngantri lama-lama nih, terutama yang rumahnya masih dalam jangkauan untuk donasi pengantaran obat, sehingga ketika misalnya sudah selesai berobat tinggal ngantri tadi, mengambil antrian, kemudian nanti boleh pulang dan nanti akan diantarkan oleh petugas dari farmasi. Luar biasa. Baik sahabat Parikesit, kita sudah sampai di ujung acara ini, sehingga tadi sudah luar biasa kita bincang-bincangnya. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bisa jadi manfaat untuk sahabat Parikesit semua. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa. Kini, Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit memberikan kemudahan bagi Anda. Anda tidak perlu antri dan menunggu lama untuk mendapatkan obat di instalasi rawat jalan. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit. Layanan lebih nyaman, tanpa antri, dan obat diantar langsung ke rumah Anda. Tarif dan syarat ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjut, segera hubungi call center Depo Rawat Jalan 0813 4614 5900 atau kunjungi Depo Farmasi Rawat Jalan, Gedung Merak, lantai dasar. Sobat Parikesit, layanan antar obat Parikesit.